yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Fa ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram wa ikhwani al-ahibba, hayya nastamirru qira'atana wa fahmana fi fanni usul al-fiqh. Wa fi hadhihi al-fursa sanaqra'u wa nafhamu wa nujarribu an nafhama al-qa'idata al-hadiyata asyarata. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita melanjutkan upaya belajar bersama, upaya memahami bidang usul fiqh dasar, yang pada kesempatan kali ini kita sampai kepada kaidah yang ke-11. Namun sebelumnya, sebagai landasan hukum Islam, kita membaca dulu dasar hukumnya, yaitu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Atau mungkin yang kita sudah hafal juga ada ayat lain senada, inna ma'al usri yusra. Oke, Al-Baqarah tadi yang yuridullah ila akhirih, Al-Baqarah 185, yang artinya kurang lebih Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi itu dasar hukum yang diambilkan, disitir dari firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Nabda'u, kita mulai. Al-qa'idatul hadiyata asyrata, kaidah yang ke-11, yakni al-masyaqqatu tajlibut taysira. Oke, al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kondisi sulit atau kesulitan itu membawa atau menarik kepada kemudahan. Oke, artinya ini senafas dengan hukum alam. Ketika satu hal tertentu mencapai titik kulminasinya, maka ia akan berbalik ke arah sebaliknya. Dan bisa kita juga analogikan dan pahami bersama hukum fisika barangkali ya, lupa hukumnya. Intinya ketika kita meniup sebuah balon yang jelas-jelas ukurannya sudah tertentu dan kita meniupnya melebihi dari ukuran itu, maka
tidak lain tidak bukan kecuali ia akan meledak. Nah, itu gambarannya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Oke, al-amthilatu, contoh-contohnya. Minha idza syaqqa 'alaihil qiyamu fil fardi yajuzu lahul qu'udu. Maaf. Contohnya, jika seseorang sulit untuk berdiri, posisi berdiri di dalam salat, salat fardu, kalau sunat tidak ada pembahasan. Di sini yang pasti yang dibolehkan salat fardu. Artinya kalau sunat itu jelas tidak ada kesulitan saja boleh. Seharusnya berdiri, itu duduk, itu enggak masalah. Nah, yang terkait dengan kaidah ini adalah ketika seseorang dalam kondisi sulit untuk berdiri di dalam salat fardu, salat wajib, maka baginya boleh untuk duduk. Wa kadzalika idza syaqqa 'alaihil qu'udu shalla muttaji'an. Demikian pula jika kesulitannya lebih serius, bahkan untuk duduk saja tidak bisa di dalam salat fardu, salat fardu, maka dia boleh salat fardu dengan posisi tiduran, terlentang begitu. Itu. Contoh yang lain. Minha idza syaqqa 'alaihi istima'u yajuzu lahu tayammum. Contoh yang lain, jika seseorang mengalami cuaca yang sangat gelap atau kegelapan begitu di malam hari, maka ia boleh bertayamum. Jadi ketika kondisi cuaca sangat gelap, kita mau keluar mengambil wudhu, itu ada di luar rumah. Bayangkan kita saat zaman dulu kala atau zaman kita kecil itu masih mengalami wudhunya, sumurnya di luar rumah. Nah, yang seperti itu maka ada keringanan, boleh untuk bertayamum. Contoh yang lain, minha idza asura alaihi ihtirazun najasati tu'fa anhu. Kadamil quruhi waddamamili watini syari'i wa atharin najasati asura zawaluhu. Ketika seseorang sulit untuk menghindari najis, maka ia dima'fu atau dimaafkan. Yang seperti apa? Nah, ini contoh seperti darah di luka-luka tubuh atau damamil, ya sejenis udun begitu. Intinya di luka-luka di tubuh. Kemudian watini syari'i atau cipratan tanah atau air hujan, biasanya itu kan nyiprat dari tanah tuh. Nah, itu cipratan itu dimakfu. Namun tetap kita biasanya risih juga dan kita cuci sebelum masuk masjid atau sebelum kita salat. Wa atharin najasati, dan bekas najis yang
asura zawaluhu, yang sulit dihilangkan. Nah, ini contoh yang ketiga tadi. Contoh yang lain, minha qala Syafi'i radhiyallahu anhu fima idza faqadatil mar'atu waliyaha fi safarin fawallat amraha rajulan yajuzu. Oke. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata tentang seseorang perempuan yang kehilangan walinya di sebuah perjalanan, maka ia boleh menjadikan orang lain itu seseorang sebagai wali untuk urusan-urusannya. Ya, tentu saja orang yang baik begitu, setelah kita bicarakan dengannya dan jelas bisa kita percaya, bisa perempuan tersebut percaya begitu. Oke, itu contoh yang lainnya. Kemudian contoh lagi, minha qauluhu aidan fi awanil khazafil ma'mulati bisirjin yajuzul wudu'u fiha. Contoh yang lain, kata Imam Syafi'i lagi tentang wadah khazaf, perunggu, semacam perunggu ya, nanti kita cek lagi, yang digunakan bisirjin. Oke, kita cari dulu nanti. Kemudian wa bi makna hadhil qa'idati qaulu Syafi'i radhiyallahu anhu, yang semakna sejalan dengan kaidah di atas, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisira, itu adalah kaidah milik Imam Syafi'i yang berbunyi al-amru idza daqa ittasa'a. Contoh yang lain lagi, contoh terakhir di dalam kitab ini. Minha qauluhu aidan fi awanil khazafil ma'mulati bisirjini yajuzul wudu'u fiha. Oke, contoh yang lain yang terakhir di sini, kata-kata Imam Syafi'i juga bahwa dibolehkan berwudu dengan air yang wadahnya atau bejananya itu terbuat dari baja, dari besi. Oke, menurut Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Namun yang perlu kita ingat adalah ini boleh, bukan dianjurkan, apalagi harus begitu. Logikanya menurut sebagian imam yang lain tidak boleh begitu. Nah, soal boleh tidak bolehnya, atau jika tidak ada pilihan, maka boleh menggunakan air yang berada di bejana yang terbuat dari besi ataupun baja begitu. Itu karena dikhawatirkan, dan memang iya, lambat laun pasti akan berpengaruh di kulit badan kita. Artinya itu pure masalah kesehatan. Jadi jika masih ada pilihan, maka kita tetap lebih mengutamakan berwudu di air yang bejananya bukan terbuat dari baja atau besi. Tapi kalau tidak ada pilihan, sekali lagi, kalau tidak ada pilihan hanya itu, ya sudah, kita boleh begitu. Menurut Imam Syafi'i boleh. Dan jika betul-betul kondisi darurat, maka menurut semua
ulama ya jelas boleh, itu darurat. Oke. Kemudian wa bi makna hadhil qa'idati qaulu Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang semakna sejalan dengan kaidah di atas, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisira, itu adalah kaidah milik Imam Syafi'i yang berbunyi al-amru idza dhaqa ittasa'a, yang artinya sesuatu jika ia mencapai titik sempitnya, maka ia akan menjadi meluas. Atau juga bisa dikatakan segala sesuatu yang telah mencapai titik kulminasi, maka ia akan berbalik ke arah kebalikannya. Demikian pula segala sesuatu yang mencapai titik nadirnya, maka ia pun berbalik ke arah sebaliknya. Wa qaulu ba'dihim, senada dengan kaidah di atas, juga ada kaidah atau kata-kata sebagian ulama usul, yaitu al-asya'u idza daqat ittasa'at. Al-asya'u idza daqat ittasa'at. Ya semakna dengan kata-kata kaidahnya Imam Syafi'i, hanya saja menggunakan sigat jamak. Segala sesuatu ketika menyempit, mencapai titik kulminasi atau nadirnya, maka ia akan menjadi luas. Dia akan berbalik ke kebalikannya, arah kebalikannya. Oke, 3 kaidah yang searti, semakna, senada, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisira. Oke, dan juga kaidah sebagian ulama usul, al-asya'u idza dhaqat ittasa'at. Segala sesuatu ketika mencapai titik sempitnya, maka ia akan meluas atau menjadi luas. Ini juga bisa kita bahasakan sebagai segala sesuatu ketika mencapai titik kulminasi atau titik nadir, lawannya itu akan berbalik ke arah sebaliknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah pemahaman atau mengingatkan kembali pemahaman kita. Wa akhiran, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud, 'فمن